Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Bersaing dengan Teknologi Informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah satu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, atau pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam teknologi informasi seperti ini, kemudahan dalam berbagai informasi ataupun mencari informasi sangatlah penting. Dapat dilihat dari semakin berkembangnya teknologi internet dan jaringan. Teknologi informasi dapat mengubah cara berbagai bisnis bersaing. Jadi, kita harus melihat sistem informasi secara strategis, yaitu merupakan jaringan kompetitif yang penting sebagai jalan untuk pembaruan organisasi dan sebagai investasi penting dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategis dan bisnis yang memungkinkan untuk rekayasa ulang atau mengubah diri agar dapat berhasil dalam dunia bisnis. Dasar-dasar keuntungan strategis. Teknologi informasi yang strategis. Dalam hal ini kita melihat sistem informasi sebagai lebih dari serangkaian teknologi yang mendukung kegiatan operasi bisnis yang efisien, kolaborasi berkelompok kerja dan perusahaan, atau pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Sistem informasi yang strategis itu sebagai jaringan kompetitif yang penting, sebagai sebuah cara pembaruan organisasi, dan sebagai sebuah investasi yang diperlukan dalam teknologi. Teknologi yang membantu perusahaan mengadopsi strategi dan proses bisnis kemungkinannya untuk merekayasa ulang dan menciptakan ulang agar dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Konsep strategis kompetitif. Peranan strategi dari sistem informasi ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan terhadap kekuatan kompetitif yang dihadapinya dalam pasar global. Jadi, sebuah sistem informasi strategis bisa dalam bentuk sistem informasi apapun yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu sebuah organisasi mendapatkan keuntungan kompetitif, mengurangi kerugian kompetitif, atau memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, kekuatan dan strategi kompetitif. Dalam model kompetisi klasik dalam Michel Porter, yaitu bisnis manapun yang ingin untuk dapat bertahan dan berhasil harus secara efektif mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menanggapi 1. Rivalitas pesaing dalam industrinya. 2. Daya tawar-menawar dari pelanggan. 3. Daya tawar-menawar dari pemasok. Menghadapi ancaman dari kekuatan komparatif yang mereka hadapi karena menerapkan satu atau lebih dari 5 dasar strategi mereka. 1. Strategi daya kepemimpinan. 2. Strategi diferensi. 3. Strategi inovasi. 4. Strategi pertumbuhan. 5. Strategi aliansi. Selanjutnya, strategi dasar teknologi informasi dalam bisnis. 1. Strategi kepemimpinan dalam biaya. Penggunaan TI untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. 2. Strategi diferensiasi. Mengembangkan berbagai fitur TI baru untuk melakukan diferensi produk dan jasa. Penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, strategi inovasi. Membuat produk dan kasa baru yang memasukkan berbagai konsumen TI. 4. Strategi pertumbuhan. Menggunakan TI untuk mengverifikasi serta menginteraksikan produk dan jasa lainnya. 5. Strategi persekutan.
Menggunakan TI untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. 6. Strategi orientasi pada pelanggan. Berkonsentrasi untuk membuat pelanggan senang. Persaingan yang ketat dan kesadaran atas pentingnya pelanggan adalah dasar strategi yang terletak kemampuan untuk 1. Mempertahankan pelanggan agar tetap loyal. 2. Merespon kekhawatiran pelanggan. 3. Menyediakan layanan pelanggan berkualitas tinggi. Saya Ica Jusnita dengan nomor BP 015 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Deno Ananta, yaitu strategi kompetitif lainnya. Di sini strateginya terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu mengunci dengan cara menjalin hubungan yang bernilai dengan perusahaan pelanggan, pemasok dan yang lainnya. Yang kedua, membangun biaya perpindahan dengan cara membuat pelanggan bergantung dengan penggunaan sistem informasi antar perusahaan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan halangan masuk. Maksudnya dari sini dengan cara meningkatkan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk persaingan dalam industri atau segmen pasar. Yang keempat, mendorong investasi dalam teknologi dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang baru. Selanjutnya yaitu rantai nilai sistem informasi strategi. Yang dimaksud dengan rantai nilai di sini yaitu konsep yang melihat perusahaan sebagai rangkaian atau jaringan yang dapat menambah nilai produk atau jasa untuk menambah nilai margin perusahaan. Konsep ini menunjukkan bagaimana berbagai jenis teknologi informasi dapat diaplikasikan ke berbagai proses bisnis untuk membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar. Selanjutnya yaitu perekayasaan ulang proses bisnis. Di mana perekayasaan ulang yaitu pemikiran kembali yang berdasar dan mendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, dan pelayanan. Ada beberapa proses perekayasaan ulang bisnis. Yang pertama yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan dengan menggunakan intranet dan internet. Yang kedua yaitu sistem persediaan yang dikelola pemasok dengan menggunakan internet dan intranet atau extranet. Yang ketiga yaitu software ERP lintas fungsi untuk mengintegrasikan proses manufaktur, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu website e-commerce yang dapat diakses pelanggan untuk mengentri pesanan, pemeriksaan status atau pembayaran dan layanan. Perkenalkan, nama saya Michelle Piona Kablini. Saya akan melanjutkan membacakan presentasi. Menjadi sebuah perusahaan yang cerdas. Untuk menjadi sebuah perusahaan yang cerdas, sebuah bisnis harus menggunakan 4 strategi dasar. Yang pertama, bisnis harus memastikan bahwa pelanggan menganggap produk atau layanan dari sebuah perusahaan yang cerdas sebagai solusi atas permasalahan individual mereka. Yang kedua, sebuah perusahaan yang cerdas bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain, dan bahkan pesaingnya sendiri. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang cerdas mengorganisasi sehingga perusahaan itu bisa melewati perubahan dan ketidakpastian yang ada. Dan yang terakhir, sebuah perusahaan yang cerdas mempertimbangkan dampak pada orang dan pengetahuan yang mereka miliki. Menciptakan sebuah perusahaan virtual.
Perusahaan virtual yang disebut juga sebagai korporasi virtual atau organisasi virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Perusahaan virtual menciptakan aliansi dan kelompok kerja yang fleksibel dan beradaptasi untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang berubah dengan cepat. Banyak perusahaan membuat perusahaan virtual untuk menerapkan strategis bisnis utamanya dan aliansi yang menjanjikan kesuksesan dalam iklim bisnis saat ini yang penuh dengan tantangan. Ada 6 strategis bisnis dasar dari perusahaan virtual. Yang pertama adalah saling berbagi infrastruktur dan risiko dengan mitra aliansi. Yang kedua, menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep ke kas melalui saling berbagi. Yang keempat, meningkatkan fasilitas dan cakupan besar. Yang kelima adalah mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, bermigrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gamaya Sosan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya, yaitu tentang membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan atau bisa juga disebut dengan knowledge creating. Jadi maksudnya ini adalah perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang secara konsisten membuat pengetahuan bisnis baru, menyebarluaskannya ke seluruh organisasi, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru itu ke dalam produk dan jasanya. Pengetahuan yang dimaksud itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang berupa data, dokumen, dan segala sesuatu yang tertulis atau yang tersimpan di dalam komputer. Sedangkan pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini memfasilitasi pembelajaran dan penciptaan pengetahuan organisasi. Sistem ini didesain untuk menyediakan respon cepat ke para pekerja ahli, mendorong perubahan perilaku para karyawan, serta secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan akan berusaha untuk mengintegrasikan pengetahuannya ke dalam berbagai proses bisnis, produk, dan jasa sehingga akan membantu perusahaan menjadi lebih penyedia yang inovatif dan lincah atas berbagai produk serta layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dan menjadi pesaing besar dalam pasar. Kesimpulannya adalah bersaing dengan teknologi informasi itu banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh organisasi untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Melalui potensi aktiva yang dimilikinya serta didukung oleh informasi yang baik, manajemen dapat mengembangkan inovasi-inovasinya untuk mencapai posisi keunggulan bersaing. Dengan demikian diharapkan target optimal organisasi dapat dicapai. Dan dengan sikap yang adaptif serta eksploratif, organisasi selalu berhasil mempunyai nilai tambah dibanding pesaing-pesaingnya dengan cara menjadi pelopor dalam berbagai aspek.